everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diary Trisik. Oke, di videoku kali ini aku akan bahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk hamil kembali setelah keguguran atau kuriatase. Oke, simak video aku berikut ini. Oke, buat teman-teman yang udah pernah lihat video aku sebelum-sebelumnya, itu aku pernah mengalami yang namanya keguguran dan akhirnya hamil kembali lagi. Dan aku di sini aku cuman mau nge-share pengalaman aku waktu yang tepat setelah keguguran atau setelah kuriatase. Jadi singkat cerita aja, dulu waktu pas aku 1 bulan setelah keguguran, aku akhirnya konsultasi ulang ke dokter untuk mengecek apakah ada kendala lain di rahim aku setelah dikuret, atau mungkin ada sedikit infeksi atau apa gitu. Ternyata alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa. Dan akhirnya aku konsultasikan kapan sih waktu yang tepat untuk aku bisa hamil kembali, atau promil apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa cepat hamil. Jujur emang sama ya kayak kalian yang misalkan sangat ambisi banget setelah keguguran, pengen banget cepet-cepet punya momongan. Itu tuh pasti ya, semua orang juga pasti ngalamin hal yang sama. Tapi perlu diingat banget untuk hamil berikutnya itu setelah keguguran, kita sebenarnya nggak boleh terlalu ambisi ya, karena untuk hamil kembali setelah keguguran atau setelah kuriatase itu benar-benar harus kita siapkan beberapa hal yang harus kita pegang ya, misalkan kayak kesiapan mental, terus kesiapan fisik kita, kesiapan kesehatan rahim kita setelah dikuret atau setelah keguguran kayak gitu. Dan setelah aku konsultasikan, ternyata alhamdulillah hasil pemeriksaan waktu setelah kuriatase itu normal aja, rahim gak ada kendala satupun. Terus memang rahimnya udah recovery, udah bener-bener siap untuk hamil kembali. Cuman waktu yang lebih tepatnya itu kita harus bener-bener perhatikan guys, karena nggak sembarangan habis kuret terus kemudian hamil lagi, itu jangan. Itu karena kan rahim itu butuh bener-bener recovery yang bener-bener lama kayak gitu. Oke, waktu aku disarankan untuk hamil kembali, sebenarnya untuk promilnya itu sendiri aku nggak ada promil khusus ya guys. Jadi aku cuman dikasih tahu sama dokter aja suruh minum asam folat sama vitamin E. Jadi yang selebihnya itu aku promil sendiri, dan itu bisa dicek aja di video aku sebelumnya. Itu di situ aku udah share semuanya, kapan bisa aku hamil, terus di situ ada promil apa aja yang aku lakukan kayak gitu, terus sampai menghitung masa subur atau yang harus berhubungan suami istri itu kita wajib itu di hari apa aja. Di situ udah lengkap banget. Oke, masuk ke kapan sih waktunya kita harus bisa hamil kembali kayak gitu, waktu yang tepat. Oke, jadi waktu aku konsultasikan itu karena rahim aku sudah bersih, rahim aku sudah bener-bener gak ada infeksi atau apapun itu. Dokter cuma menyarankan untuk bisa hamil kembali itu yang lebih aman minimal itu 3 kali periode menstruasi atau 3 bulan setelah kuriatase. Jadi lebih tepatnya itu 3 kali periode menstruasi ya. Jadi abis kuret sebulan kemudian aku hamil, itu dihitung 1 periode. Terus berikutnya sebulan kemudian menstruasi 2 periode. Terus yang kemudian terakhir yang 3 bulan menstruasi itu jadi 3 periode. Jadi 3 periode itu baru aku program kehamilan kembali. Itu minimal banget ya, minimal banget kita bisa hamil kembali itu 3 periode menstruasi setelah kuriatase atau keguguran. Karena kenapa harus menunggu minimal 3 periode? Karena dikhawatirkan setelah kuriatase atau keguguran terus kita langsung hamil kembali, itu ditakutkan nanti terjadi keguguran ulang. Itu nggak mau kan terjadi hal yang sama serupa seperti yang kita pernah alamin. Nah itu kita harus benar-benar perhatikan kondisi rahim kita. Tapi ada juga yang dokter nyarankan untuk 6 bulan atau 6
periode setelah keguguran. Jadi 6 periode menstruasi baru kita boleh hamil kembali. Itu sih tergantung kondisi rahim kita setelah dikuret atau keguguran masing-masing ya guys. Dan untuk pertanyaan apakah selama 3 periode itu kakak KB atau enggak, jujur aku nggak KB ya guys. Karena kenapa nggak KB? Karena aku ditakutkan dan dikhawatirkan kalau misalkan KB itu takutnya nanti susah atau kita jadi lambat untuk hamil kembali kayak gitu. Karena kan kondisi rahim kita itu beda-beda ya guys. Ada yang subur banget, ada yang kurang kayak gitu, ada yang lambat kayak gitu. Jadi di situ aku nggak rekomendasiin untuk KB ya. Sebenarnya sih dokter sih terserah itu mau KB atau apa, terserah. Tapi aku jujur aku nggak rekomendasiin kalau untuk KB. Jadi KB-nya itu KB kita sendiri. Jadi setiap kali berhubungan sebelum 3 kali periode itu kita KB sendiri. Jadi si suami itu orgasme di luar rahim, seperti itu guys. So, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga di video aku kali ini tentang kapan waktunya waktu yang tepat untuk hamil kembali, semoga bermanfaat buat kalian teman-teman yang lagi menunggu untuk garis 2. Oke, terima kasih. Next time aku akan share lagi video-video yang bermanfaat dan edukasi yang atau pengalaman yang pernah aku alami. Thanks for watching teman-teman. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.